individu insan kamil akhirnya dapat membentuk khairu ummah, umat yang terbaik. Itulah prasyarat kemenangan gitu. Kira-kira itu tadi. Kalau di Gontor ada latihan pidato, ada yang mengambil istinbat. Nah, saya mengambil istinbat tadi. Ingin saya tambahkan, tolong kalau 10 menit lagi dikasih ya Teh Fenti. Betul Fenti. Feni kok Fenti. Nah, mungkin untuk bahan kajian, tapi saya jadikan PR ya. Ini saya anggap sebagai mahasiswa S4, S3. Ini kan ruangannya kayak kuliah gitu. Aduh, kalau saya datang lebih awal, saya suruh singkirkan meja-meja itu. Rasanya nggak akrab gitu. Dalam rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran tentang puasa dan Ramadan, Al-Baqarah berapa? 183 mulainya sampai 189. Kalau mushaf terjemah Kementerian Agama 187 chapternya, babnya apa? Chapteringnya. Tapi 188 dan 189 itu tak terpisahkan. Mengapa? Karena dalam rangkaian ayat-ayat suci di surat Al-Baqarah tadi itu ada 5 harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluk ciptaannya. Sepengetahuan saya, walaupun ya saya enggak hafal Al-Qur'an, ini kalau alumni Al-Azhar harus hafal ya. Minimal berapa? 6 juz. Oh 8 waktu itu. Desember lalu saya dengan istri menghadiri sebuah promosi doktor kader Muhammadiyah di Jamiat Qanat Suez ya. Kemudian ke Kairo, saya minta waktu bertemu Grand Syekh Al-Azhar. Alhamdulillah diterima. Karena saya sudah sering bertemu beliau, termasuk saya undang ke Bogor dulu ya, di konferensi ulama dan cendekiawan muslim tentang wasatiyat Islam. Tahu ngomong, saya bilang, hadhihi zaujati murafiqati fil hayat wal jihad fi sabilillah. Kanat hiya tadrus fil azhar. Asohat kalimah? Tete Giat? Lah, Syekh Al-Azhar menyalakan. Syekh Al-Azhar menyalakan. Kanat hiya tadrus fil azhar. Pakai fi'il madi. Oh, kanat hiya azhari. Lah, kalau apa? Enggak, alumni Al-Azhar tidak boleh fi'il madi kira-kira gitu. Enti la tazal azhariyah. Salah, saya salah. Ya malumlah nggak belajar di Mesir. Nah, saya belajar di Amerika. Langsung Al-Azhar ya, hadratak azhari gitu. Nanya saya, entah bercanda apa serius, ya, menganggap saya karena bisalah berbahasa Arab, bertemu dengan Syekh ya 3-4 kali gitu. Ente azhari, la. Ana ma darastu fil baladil arabi, ana darastu fi Amerika. Langsung nanya, limadza aradti an tatazawwaji ma'a ghairil azhar? Untung jawabannya bagus. Itu istri yang baik ya, harus membela suami. Huwa azhariyun jiddan. Jadi ngomong apa saya tadi? Ya. 5 harapan karena waktu yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata harapan. Kalimatut tarajji. Nah, istilah kalimatut tarajji baru juga saya tanya tadi. Kalau kalimat harapan apa? Ya kalimatut tarajji, kata harapan yaitu la'alla. Ya, ada kalimat harapan, kalimatut tarajji yang lain, kalimat harapan dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran asa. Asa ya. Kalau asa itu sering dikaitkan dengan Allah, dengan Rabb. Asa, asallah ya. Walaupun ada yang tidak juga. Nah, tapi la'alla yang ada di dalam rangkaian ayat Al-Baqarah 183 sampai dengan 189 ya.
apa dalam penjelasan ya, bahasa Arab itu lit tawakku, ya, lit tawakku. Ini enak nih Kang Maman kalau di Pemudi Persis nih. Kalau ada bahasa Arab nggak usah diterjemahkan. Nggak usah diterjemahkan. Mana subtitlenya? Kalau saya terjemahkan dianggap menghina, nggak bisa bahasa Arab. Padahal memang iya sebagian. Lit tawakku, waqi itu kenyataan, realitas. Maka lit tawakku untuk menjadi kenyataan. Apa artinya? Harapan-harapan Allah sebagai kalimatut tarajji, harapan adalah sesuatu yang mungkin dan dapat dicapai oleh manusia. Jadi bukan sesuatu yang ideal atau yang utopis, hanya bisa digapai bukan dicapai. Istilah digapai itu nggak sampai-sampai ya. Tolong jangan salah menggunakan istilah digapai. Ada dulu novel Ku Gapai Cintamu. Nah. Oh ya, pengalaman Bu ya. Cinta tak kasih, cinta tak sampai, kok tak kasih, kasih tak sampai. Jadi lit tawakku, karena Allah Subhanahu wa taala sang pencipta sangat mengetahui, sangat memahami potensi yang ada dalam diri manusia, fitrah tadi itu. Allahu fatirus samawati wal ard, fatir, fitrah. Tapi Allah juga yang ya pakai istilah khaliq, khalaqa dalam diri manusia, dan dalam diri manusia ada potensi. Apa di surat As-Sajdah ayat 7 ya. Tsumma sawwahu, kemudian dia Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya. Itu indah Al-Quran, indah hadis menjelaskan itu ya. Saya tidak perlu menjelaskan itu. Wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian dia Allah menghembuskan padanya dari rohnya. Ini min ruhillah. Maka ada sifat-sifat keilahian bersama dengan pembesar roh. Itulah dalam tasawuf al-lahud. Kita punya unsur an-nasud, manusiawi, tapi kita juga punya unsur Allahud, ilahi. Dalam batas-batas kemanusiaan, itulah fitrah tadi itu. Ya. Dan fitrah itu berhubungan dengan 99 al-asmaul husna. Ada paralelisme dalam diri manusia, dalam batas-batas manusiawi. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita manusia punya benih cinta kasih, kasih sayang. Itulah yang harus kita kembangkan dan seterusnya itu. Jadi karena waktu ya, litawakku akan sangat mungkin untuk kita capai ya. Karena Allah mengetahui kita punya potensi itu. Apa harapan-harapan Allah itu? Yang pertama ya, diungkapkan di ujung beberapa ayat, la'allakum tattaqun. Adalah Allah, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dua ayat berikutnya ada harapan Allah lagi, yang kedua la'allakum tashkurun. Semoga kamu semua menjadi orang-orang yang mau dan pandai bersyukur. Ayat berikutnya dalam bentuk orang ketiga jamak, la'allahum yarsyudun. Bukan la'allakum, la'allahum, sama saja. Semoga mereka menjadi orang-orang yang memperoleh bimbingan, memperoleh pencerahan. Di ayat berikutnya diulang lagi, la'allahum yattaqun. Semoga mereka menjadi orang yang bertakwa. Nah, ada satu ayat, maka mengapa tadi tetegian bukan 187? 188 dan 189 itu ditutup dengan la'allakum tuflihun. Awal ayatnya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj laisal birru an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra. Oh, itu ayat NA itu. Ayat Nasyatul Aisyah, saya nggak tahu itu. Kenapa mau mengambil penggalan ayat itu?
Waqtul buyuta min abwabiha. Dan itu menarik, saya nanti Kang Maman bantulah menjelaskan itu. La'allakum tuflihun. Sambil buka Al-Qur'an. Jangan buka HP hanya untuk lihat apa? Video yang lain atau games. Ini saya temukan tahun 2000-an awal ya. Dalam tadarus, tadabur, saya mengikuti Prof. Anton Timur Jailani. Pernah kenal ya, tokoh Islam juga. Beliau bilang sama saya, kalau tadarus baca Quran nggak pernah pakai suara katanya. Dalam hati. Jadi beliau baca dalam hati. Nah, saya ikuti aja dalam hati. Padahal ada benarnya, ada baiknya juga dibaca ya. Karena sekarang ditemukan secara medis ya, dengan mengeluarkan suara apa itu ada oksigen keluar masuk segala macam. Tapi saya ikuti dalam rangka tadabbur. Ya, saya baca Quran juga dengan suara. Apalagi kalau jadi imam kan harus bersuara ya. Nah, dan biasanya pakai kalau di mobil ya, pakai apa earphone itu baca. Tahu saya temukan di surat Al-Baqarah itu, wah ini menarik ini. Allah Subhanahu wa taala menaruh harapan secara beruntun. Ya, enggak ada di surat lain seperti itu. La'allakum itu disebut 68 kali dalam Al-Qur'an, tapi secara tercecer. Tapi ada 5 kali ya, di dalam rangkaian 7 ayat. Nah ini yang menariknya itu. Maka muncul satu dugaan yang membawa kepada pemahaman la'allakum yang 5 tadi itu berhubungan. La'allakum, coba nomor 1 tashkurun, la'allahum yarshudun, yattaqun. Yang kelima, wah hebat anak-anak semua. Mohon maaf. Lebih tua dari saya. Ini ketua PWA Jawa Barat lebih tua dari saya ya. Oh enggak. Di Muhammadiyah itu waktu saya jadi ketua umum, banyak ketua wilayah itu seusia bapak saya. Termasuk ibu-ibu Aisyah, ketua PWA. Jadi kalau datang tuh manggilnya Mas Din, nggak pernah panggil bapak gitu. Kecuali kalau dalam ucapan apa pidatonya gitu. Itu enaknya Muhammadiyah itu, egaliter biasa saja itu. Oh kalau di NU ketua umum seperti ketua umum Persis, wah itu sudah makomnya tinggi itu, berebut salaman ya. Bila perlu serbannya diambil gitu. Saya kalau datang ke kalangan NU sebagai ketua umum MUI juga begitu. Ya, dan selalu ditambah gelar kiai. Saya enggak senang kalau dipanggil kiai. Karena kalau kiai itu harus ada kapasitas tambahan ya. Iya. Iya, paham aja. Yang boleh itu 3. Umaro, agniya, dan ulama. Boleh apa tuh? Yang boleh apa itu? Itu nanti ya bab, nanti kita kaji bab An-Nisa ayat 3 itu. Nah, jadi pertama itu sangat mungkin pada tafsir itu berhubungan sebagai sebuah sistem. Maka apa kaitan la'allakum tattaqun, tashkurun, yarshudun, yattaqun dan tuflihun? Apa kaitan at-taqwa, asyukru, ar-rusydu, yang keempat at-taqwa lagi, dan al-falah. Sementara saya memahaminya at-taqwa itu pangkal, al-falah itu akhir, al-ghaya, al-uzma, tujuan terakhir. Dan al-falah itu menjadi minal muflihin, la'allakum tuflihun itu ya al-falah dalam arti kebahagiaan, tapi juga dalam arti kemenangan. Dan lebih kuat al-falah dalam arti kemenangan ya karena muncul di azan Bilal ya. Kemarin saya lihat film Umar itu.
Ketika datang di Hudaybiyah tahu atau bukan di Madinah, Umar naik ke atas masjid itu dan teriaknya, Bilal, Bilal. Apakah itu atas petunjuk Rasul, teks adzan itu, atau kreativitas Bilal ya? Saya kira ya, kreativitas Bilal bin Rabah yang Rasulullah SAW membenarkan gitu. Tapi hayya alal falah. Setelah hayya alal sholah, mari kepada hablum minallah, dan baru diulang lagi mari kepada hablum minan nas yang menampilkan kemenangan, al-falah. Walaupun al-falah juga jelas mengandung arti kebahagiaan. Ada 3 kata Arab dan dalam Al-Quran yang berhubungan nih sama. Satu an-najah, pernah dengar an-najah ya? Keberhasilan, keberuntungan. Yang kedua al-fauz. Ya, al-fauz, kebahagiaan juga. Yang ketiga al-falah. Al-fauz minal faizin. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Seorang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa dan diri, a'zamu darajatan indallah, mereka mendapat derajat yang tinggi agung di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, itu al-fauz. Tapi ada ya, cari-cari di Al-Mu'jam ya. Kalau an-najah itu kesuksesan, keberhasilan dalam melaksanakan sesuatu ya, dan lebih berhubungan dengan masalah duniawi. Itu an-najah itu. Dan ya sebatas itu sudah. Apa yang kita cita-citakan menjadi berhasil gitu. Sedangkan al-fauz itu lebih tinggi lagi. Nanti ini ada kutipan-kutipan ya dari apa? Cuma al-fauz dijelaskan itu ad-darajatul ula lil falah. Jadi derajat pertama dari al-falah ya. Sementara al-falah ini yang lebih tinggi dan bahkan bisa terbawa ke akhirat. Jadi al-falah fid dunya wal akhirah. Nah, karena waktu saya belum selesai, belum final mampu memahami ini 5 harapan Allah ini. Kecuali kalau sebagai kisi di dalam memahaminya. Apa kisi itu? Bukan, apa cara-cara, kunci. Pertama, pahami awal ayat. La'allakum tattaqun, awal ayatnya tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. La'allakum tashkurun, awal ayatnya tentang bulan suci Ramadan dan turunnya Al-Quran. Yang sekarang ya. Hari ini 17 Al-Quran. Ya tergantung kapan memulai Ramadannya. Ini persis sudah mulai beda sama Muhammadiyah nih. Ya. Kemarin persis kapan? Ikut pemerintah. Ya. Oke, itu jangan bicara masalah khilafiyah. Nah, terkait dengan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terkait dengan hidayah, Al-Qur'an sebagai hidayah. Maka la'allakum, kira-kira ya, jadilah orang yang mensyukuri hidayah Allah. Ya. Hidayah Allah ini tadi yang dijelaskan fitrah itu kan menurut Al-Maraghi ya. Syekh Al-Azhar, mantan Syekh Al-Azhar ada 3. Jadi apa? Wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afida. Maka ada 3 dimensi aspek hidayah. Pertama al-ghoriza, naluria tadi banyak dijelaskan, kekuatan instinktif mendorong dari itu. Kedua al-hawas, indrawi, panca indera, ada yang ke-6 katanya extrasensory perception, semacam intuisi. Yang ketiga al-aqlu, yang bersifat pembeda. Kata Al-Maraghi, kalau hidayah pertama ini
difungsikan semestinya, manusia bisa sampai kepada kebenaran. Asalkan jangan terpengaruh oleh hawa. Dalam diri manusia ada hawa nafsu ya. Kasih tahu kalau lagi 7 menit lagi ya. Biar saya segera ngambil kesimpulan. Ya, oke. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih Maha Pengasih, Maha Penyayang, sudah diberi hidayah pertama dibawa dari kelahiran. Ya, 3 tadi. Ditambah lagi hidayah kedua di luar diri manusia namanya wahyu. Nilai-nilai Allah, ajaran-ajaran Allah dalam wahyu diturunkan dalam bentuk wahyu. Jadi lengkap itu. Ada hidayah ketiga itu katanya, hidayah taufik. Hidayatut taufik ya. Yaitu ketika seorang hamba berniat baik melakukan kebaikan, langsung Allah menurunkan al-muwafaqah, at-taufik ya. Maka mungkin itu alasan menyebut wallahul muwafiq ila aqwamit, atau wabillahit taufik wal hidayah, atau urutannya wabillahil hidayah wat taufik. Ya, ada yang pakai gitu, saya juga sering pakai itu. Kalau Muhammadiyah kan nasrun minallah fathun qarib. Kalau Al-Wasliyah tambah wabasyiris sabirin. Ya. Kalau Persis Allahu apa? Allahul ladzi ya'khudhu bi aidina bima ila ma fihi khairun. Kurang lengkap. Lil muslimin wal muslimat. Ya, supaya jangan nanya persis istrinya harus dibawa dong. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun Islam wal muslimin wal muslimat. Itu harus putusan muktamar nanti itu. Jadi ini hidayah itu yang patut disyukuri. Dalam arti harus dikembangkan, harus dipahami, diamalkan. Yang ketiga yarsyudun, kaitkan dengan doa ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini ada teologi Islam yang memandang Tuhan pencipta itu imanen. Yang dikembangkan teologi Islam dalam kalam itu, Allah itu transendental. Betul sebagai zat yang transendental. Bahkan laisa kamitslihi syai'un. Janganlah manusia dituhankan. Janganlah manusia dijadikan Tuhan. Tuhan ya Tuhan, Allah ya Allah. Manusia sebagai manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Tetapi Allah yang bukan seperti manusia, makhluk, itu dekat dengan manusia. Bahkan dalam ayat lain, aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak sekedar urat nadi ya. Kalau warid memang urat nadi, tapi dengan apa ya? Dengan dengan nafas manusia ya. Min aqrabu ilaihi min hablil warid, dari dirinya sendiri itu. Nah, jadi dekat sekali, ini qarib. Jadi nggak usah dipanggil-panggil dengan teriak-teriakan. Saya pernah di sebuah kota di Italia, Rovereto, ada bel perdamaian di situ. Semua tokoh agama dunia. Dari Indonesia ada 3, seorang pendeta dan seorang tokoh Hindu, pedande. Ini pendeta ini kawan baik saya, nulis disertasi tentang HMI itu. Rektor tanya, usil dia. Itu doa-doa, kalau bahasa Inggrisnya oh Lord, itu sama semua. Dia bilang nih bingung nih malaikat nih. Nah, doa siapa yang dikabulkan. Nah. Kemudian si Hindu usil lagi, coba Tuhan siapa yang lebih dekat dengan manusia? Oh Tuhan Islam dong. Enggak, Tuhan Kristen, yang Hindu Tuhan Hindu. Mulailah ke pembuktian, yang Hindu duluan. Apa bukti Tuhan kamu lebih dekat dengan manusia? Itu kami manggilnya Om. Om Swasti Astu. Itu di awal, di akhir Om Shanti Om. Jangan salah baca ya. Om Santi Om, jangan. Om Shanti Om. Dekatkan Om dengan ponakannya ya. Yang Kristen kami lebih dekat, kami manggilnya Bapak kata. Nah, saya nggak ada alasan, Teteh.
Tuhan Islam dekat. Kalau pakai ayat ini mereka nggak percaya Al-Quran. Diserang, enggak, Tuhan Islam itu jauh. Apa buktinya? Itu loh kalau dipanggil teriak-teriak. Ada kan yang teriak-teriak. Tapi jangan dikaitkan dengan adzan yang mengganggu ya. Itu orangnya yang terganggu itu. Qorib, uji budak watad da'i, aku akan kabulkan doa hambaku. Syaratnya 2. Jadi doa terkabulkan gitu ya. Entah ditunda, bukan di dunia tapi di akhirat, tapi pasti dijawab. Maka nggak usah ada film itu dia di orbit ikut film itu. Apa? Doa yang mengancam. Doa yang mengancam jadi ya nggak dikabulkan, dia teriak-teriak atau apa kepada Allah gitu. Asal syaratnya istijabah falyastajibuli. Istijabah itu artinya sungguh-sungguh berdoa dengan mengharapkan jawaban. Arti pertama, ada tafsir saya baca, istijabah itu ya menyambut panggilan Allah. Kalau mau doa kita terkabulkan ya sambutlah seruan Allah, disuruh puasa, puasa, disuruh sholat, sholat. Tadi nggak sholat, nggak puasa, ingin doanya terkabulkan. Ya nggak kesampaian tadi. Baru wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Konsep ar-rush itu sebenarnya juga suatu pembicaraan tersendiri nantinya dalam sekali. Ayat yang harapan keempat itu ayatnya panjang ya. Uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ujungnya itu tilka hududullah. Itulah batas-batasan dari Allah. Fala taqrabuha, jangan lampaui batas. La'allahum ya. Apa kadzalika yubayyinu linnasi ayatihi. Nah, jadi ikutilah ketentuan-ketentuan Allah, berdisiplin dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, yang ketiga itu, yang kelima itu ya. Tolong nanti dikaji ya. Kapan-kapan kalau saya ada waktu lagi kita diskusikan apa secara virtual. Mengapa la'allakum tuflihun dikaitkan dengan janganlah masuki rumah dari belakang. Masukilah rumah dari depan. Nah, apa tuh maksudnya ya? Ya, jangan main belakang. Jangan apa ya? Sudah ada ketentuan juga. Saya kira ini disiplin. Ya, be disiplin. Apa? Backstreet yang lewat belakang tadi. Maksud lewat rumah. Tentu kalau masuk lewat belakang, ya dalam konteks yang negatif banyak gitu ya. Tapi ikutlah ketentuan, disiplin. Itu prasyarat dari kemenangan, al-falah. Termasuk disiplin waktu. Tidak ada satu agama pun dengan kitab sucinya yang paling keras dan kuat. Keras, tegas dan kuat. Berbicara tentang waktu kecuali Islam dengan Al-Quran. Sampai-sampai Allah bersumpah atas waktu. Wal asri. Wal laili. Urutannya. Wal fajri, fajar. Wad duha. Ya, sampai kepada wasyamsi wal qamari. Yang berhubungan dengan waktu peredaran matahari, bulan dan bintang itu. Nah, maka itulah prasyarat kemenangan, la'allakum tuflihun. Saya kira pesan dari rangkaian ayat-ayat ini, marilah kita sahut. Apa sahut itu? Sambut. Lebih dari sambut, kita menyahut, kita sahut. Dan memenuhi harapan-harapan Allah. Dan yang paling jelas, yang terakhir ya, dari saya, harapan-harapan ini diletakkan dalam kata kerja. Fi'il mudhari, ya, zaman now, kata kerja zaman now katanya. Ya, dalam bentuk ya, kata kerja dalam arti dalam rangka menjadi litawakku, menjadi kenyataan, haruslah lewat proses yang terus menerus, yang tiada hentinya. Ya, takun itu tidak instan, tashkurun tidak instan, tuflihun juga tidak instan. Tapi lewat sebuah proses yang konstan,
tetap, itu konstan artinya ya. Tapi dinamis, progresif, dan mendaki. Itulah keberagaman ya, yang berkemajuan. Keberagaman yang dinamis, progresif, mendaki. Itulah yang akan membawa kita ke puncak dari harapan-harapan tadi itu yang insya Allah akan menjadi kenyataan gitu. Dan harapan-harapan tadi itu, 5 tadi, diletakkan dalam bentuk kata kerja kolektif. Kolektif itu apa? Jama'. Bukan la'allaka tattaqi, enggak ya? La'allaka tashkur, la'allahu yarshud, la'allahu yattaqi, la'allaka tuflih. Tapi dalam bentuk jama'. Harus dengan kerja kolektif. Harus dengan kebersamaan. Itulah tadi yang Prof. Abdurrahman menyampaikan sebagai ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Sayang ya kita tidak menjelmakan ya pesan-pesan tadi dalam kerjasama, dalam kerja kebersamaan ya. Sehingga ya kita jauh dari harapan Allah dan kita hanya menggapai-gapai harapan tadi, enggak sampai-sampai menggapai-gapai itu. Dan tidak hanya menggapai, bahkan budaya umat ini apa? Seperti Panjat Pinang 17 Agustus itu. Sudah mau sampai ditarik jatuh. Itulah yang harus kita hindari. Bagian 1-2 pertanyaan singkat, bukan pertanyaan, tambahan tanggapan. Baik, aduh subhanallah ini luar biasa ya. Bagi 17.32 berapa iya. menit lagi? Kurang lebih berapa? Oh 20 menit. Saya Oh, pakai iya. waktu Jakarta bukannya. 2 orang mungkin ya, 2 orang lah. Masya Allah ini saya pikir kajiannya cukup menarik. Bagi mereka-mereka yang mengkaji tafsir, kajian tafsir barangkali ini kalau masuk Prof kajiannya i'jaz ya, i'jazul bayani ya Prof. Ya Prof. Ya i'jazul bayani wa tasyri' mungkin. Masya Allah, luar biasa. Ini bahkan saya baru mendapatkan enggak apa ya. Ini betul-betul kehadiran kita hari ini kita dapat ilmu baru. Sampai hari ini konsep kita itu sampai uhilla lakum lailatas shiyami rafathu. Sampai sana, Prof. Kita bertambah ilmu sampai harapan yang terakhir ya, la'allakum tuflihun. Padahal itu berbicara kalau berdasarkan konteks ayatnya tentang haji. Barangkali Ibu ya, betul. Ini luar biasa Masya Allah. Baik, sahabat Kabisa yang dirahmati oleh Allah. Prof dan Ibu. Tadi itu yang awal itu yas'alunaka 'anil ahilla tentang bulan sabit. Ya. Apa? Mawaqitu linnasi wal hajj. Wal hajj. Jadi perhatikan waktu. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Islam ibadat terkait waktu semua. Salat kita mauquta. Puasa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Zakat apa? Waktunya nisab. Sampai haji ada waktunya. Jadi la'alakum tuflihun berhubungan dengan disiplin waktu juga. Masya Allah luar biasa. Betul. Baik, sahabat Kabisa yang dirahmati Allah, barangkali silahkan ada yang ingin ditanyakan atau barangkali ingin mengkonfirmasi barangkali atau ingin yang menambahkan. Barusan Prof dengan Masya Allah kerendah hatian beliau menanti partisipasi dari kita semua sambil menunggu waktu berbuka. Kurang lebih ada 20 menitan lagi barangkali para sahabat Kabisa semua silahkan. Teteh dari depan atau dari belakang? Terkesima sepertinya Ibu dan Prof nih. Moderator beri penjelasan alumni Al-Azhar. Waduh nggak boleh, moderator itu nggak boleh menyimpulkan. Ma kunti azhariyatan li'annaki la tazalin azhariyah. Masya Allah. Apa tadi sudah tadi i'jazul Quran tadi. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi kalau yang sedikit yang saya pahami, Al-Quran ini memang kitab yang luar biasa. Aduh mohon maaf bisa jadi nggak. Kalau saya kutip dari Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu beliau menyampaikan ada kitabnya tipis tapi sangat, kalau menurut saya
isinya itu mundel kalau di Sunda itu. Padat, daging semua. Beliau menyampaikan bahwa Al-Quran itu memiliki khosois gitu, ada keistimewaan. Nah, di antara keistimewaan itu ialah bahwa Al-Quran itu kalamullah. Dia adalah kalamullah, sehingga dari alif sampai A-nya katanya dia ada kalamullah. Tidak ada tambahan sedikit pun dari malaikat Jibril, demikian pula dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang taisir, mudah untuk membaca, mudah untuk menghafal, dan mengamalkan bagi mereka-mereka yang mau. Kemudian juga ada Al-Ijaz. Al-Ijaz ini dibagi oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjadi 3. Tadi di antaranya Masya Allah saya menjadi banyak teringat dan sungguh ilmu itu harus terus di-upgrade. Tanpa saya hadir di sini hari ini, sepertinya saya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa itu baik dari Prof maupun dari Ibu. Yaitu tadi I'jaz bayani terkait susunan begitu. Kemudian juga ada tasyri' bahwa semua syariat ajaran Islam itu semuanya mengandung ibrah begitu. Dan tadi yang disampaikan ibrahnya seperti misalnya saum tadi ada la'allakum tattaqun, la'allakum la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun, dan la'allakum tuflihun. Nah, poin kelima ini yang hari ini luar biasa saya dapatkan baru hari ini begitu. Nah, kemudian Al-Qur'an juga sifat di antara khasaisnya itu ada khulud, dia abadi, dan asyumul, universal, syumul dari aspek beragam hal, baik itu maudhu'i secara temanya maupun beragam ya aspek yang ada di dalamnya. Barangkali itu Prof. Ya. Mohon maaf. Ada yang ngirim ya, tulisan artikel dalam bahasa Arab, la'alla fil Qur'anil Karim. Ini disertasi. Jadi nulis la'alla aja bisa jadi satu disertasi ya. Ini bukan disertasinya, semacam kesimpulannya. Dirasatun dalaliyah tarkibiyah ya. Nah, tadi yang saya sampaikan dari sini tadi. Anna la'alla littawaqqu. Ya. Wat tawaqqu, jadi harapan Allah ini untuk menjadi kenyataan. Maka kita harus berupaya untuk mencapainya. Kalau ibu-ibu punya anak, nanti anakku kamu jadi ulama ya gitu. Itu harapan itu littawaqqu enggak? Belum tentu ya. Karena kita tidak tahu pasti betul apa kemampuan anak. Tapi Allah sang pencipta sangat mengetahui. Karena Allah pun memberi kita kemampuan. Itulah qadar. Qadar bahasa Indonesia jadi kadar. Nanti implementasi, aktualisasi qadar ya. Jadi juga qadarullah, ketentuan Allah ini itu jadi qada nanti. Jadi ketentuan. Jadi littawaqqu, nah ini ada menarik bahasanya. Wat tawaqqu, jadi sesuatu yang ingin kita capai itu ingkana mahbuban Nah, jika kita cintai sumya tarjiyan. Itulah harapan yang kita sukai. Ya. Wa ingkana makruhan, yang kita enggak suka ya. Enggak mau saya jadi itu, enggak mau saya mencapai itu. Sumya isfaqan Ya. Itu tentang banyak ini ya. Ada ini artikel bukan dan seterusnya ya. Sampai disebut 68 kali tadi. Dan juga kenapa tuflihun yang kita bahas terakhir tadi, al-falah berbeda dengan an-najah, berbeda dengan al-fauz. Tapi ketiganya punya benang merah, dan al-falah itu mencakup dua yang pertama, an-najah wal fauz. Bahkan al-fauz itu adalah derajat pertama dari al-falah. Al-falah berarti kemenangan, tapi berarti kebahagiaan. Pada surat Al-Mu'minun itu lebih mengandung arti kemenangan, kebahagiaan ya. Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum ala salatihim khashi'un. Anil lagwi mu'ridun lizzakati fa'ilun ya. Dan seterusnya.
Itu paralel dengan di surat Al-Ma'arij. Ya, tentang kebahagiaan di Al-Ma'arij bukan dengan Al-Falah, tapi diawali innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Kemudian ada walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malum. Misalnya walladzina hum ujungnya lagi ala salatihim hafizun ulaika fi jannatin mukrumun. Itu paralel itu surat Al-Mu'minun dengan surat Al-Ma'arij. Saya enggak hafal Al-Qur'an apalagi secara tertib kronologis. Apalagi mengetahui surat berapa, ayat berapa, apalagi di halaman berapa, di atas apa di bawah. Itu apa, Adi Hidayat itu. Alumni Darul Arqam temannya, mungkin adik kelasnya Prof. Hilman Latif. Ayo siapa yang mau nambah? Ya, ini terlalu cepat sih bawa kurma sini. Kalau gitu, ini bukan karena dosen ya, saya bukan mubalik ya. Biasanya kalau di forum ada saya jarang pakai peci. Tadi Mbak Diana bilang pakailah peci katanya. Nah, kalau di kantor harus pakai peci itu. Nah, ini kita jadikan sebagai PR ya. Sepakat ya tete-tete, ini kalau ibu-ibu jangan ya, ini harus juga. Tete-tete sepakat ya. Nanti kapan-kapan kita datang diskusi lagi. Nanti ngundang juga ahli tafsir. Saya ilmunya ini perbandingan agama, doktorandusnya. S1-nya pemikiran Islam tapi lebih ke pemikiran politik gitu. Jadi bukan tafsir hadis. Ya kita jadikan PR dan yang paling penting di dalam beragama dan beribadat ini saya sering sampaikan di mana-mana ya, bahwa ibadat itu bukan tujuan terakhir. Dalam arti terminal terakhir. Seolah-olah kalau sudah selesai melaksanakannya berakhirlah tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata kerja. Berarti harus dalam proses terus-menerus. Ibu-ibu, Islam ini sangat menekankan proses. Sangat mementingkan proses. Dan proses yang dinamis, to be. Dalam bahasa Inggris, menjadi. Ada buku, nyaris kayak novel kecil ya. Ditulis oleh seorang filosof, psikolog. To have or to be. Itu judul bukunya. To have, memiliki, or atau to be, menjadi. Nah yang kita pilih yang mana? To be. Kalau sekedar to have, kita sudah to have Islam. Kita sudah punya Islam ya. Saking punya Islam dibawa kemana-mana. Ada dalam KTP. KTP agama Islam. Tapi yang lebih penting to be. Maka aslama yuslimu muslim itu mengandung apa? Konotasi arti menjadi. Jadi to be Muslim gitu. Maka ibadat itu adalah proses. Adalah proses yang tiada hentinya ya, untuk beribadat kepada Allah. Dan ibadat itu bukan terminal terakhir. Selesai sholat, salam ke kanan ke kiri jadi wassalam. Padahal selesai sholat, salam dalam sholat proklamasi. Ya, bahwa kita akan melaksanakan nilai-nilai sholat di luar sholat. Selesai Ramadan, Lebaran, artinya bubaran.
umat ini jalan di tempat ya. Seharusnya tahun lalu kita tangga ketakwaan itu ke-7 ya, ke-8, ke-7. Kita pertahankan, tahun ini naik tingkat ke-8, ke-9. Sampai nanti la'allakum tattaqun. Tapi karena kemarin enggak kita pertahankan, 6 bulan, 3 bulan, berapa lama? Sebulan, sepekan, ada yang 1 hari sudah runtuh nilai-nilai Ramadan. Begitu lihat makanan yang lezat, enggak tahan diri, enggak ada imsak lagi. Saking sibuk bersilaturahim, lupa sholat zuhur, sholat asar. Pada hari pertama Syawal dia telah merobohkan nilai-nilai Ramadannya. Enggak illa liya'budun, enggak la'allakum tattaqun. Pulang haji, seolah-olah udah selesai itu pakai gelar haji. Bukan haji mabrur, haji mardud. Karena apa yang dia amalkan di dalam negeri, termasuk yang pulang umroh, paradoks ya. Di Mekah itu kalau mau nyumbang-nyumbang kita nggak ada pertimbangan ya. Ya sampai di tanah air pelitnya setengah mati, apalagi untuk agama gitu. Nah ini kesimpulan tambahan ya. Semoga kajian kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu ya'khudhu. Ya Allah, sampai yang bawa gelas langsung apa? Wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Titik. Ya, saya tambahkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, berikan Teteh, sahabat Kabisa berikan aplaus ya untuk Prof dan Ibu yang sudah menyampaikan pemaparannya kajian dengan baik. keagamaan itu jangan ditepuki. Wah, bagus sekali ceramahnya. Jadi bagus, bermanfaat sekali. Betul. Baik, Masya Allah, sahabat Kabisa, tidak terasa ya karena memang kajiannya begitu menarik. Kurang lebih 5 menit ya, kita akan menjelang berbuka. Ada PR tadi dari Prof, mudah-mudahan kita akan berlanjut ke kajian berikutnya. Karena sesuai dengan pesannya tadi, Masya Allah, zahadan. Tadi la'allahum semuanya menggunakan jamak, artinya kita memang tidak bisa sendiri. Kita perlu bekerja sama untuk mempertahankan ketakwaan, rasa syukur kita, hidayah kemudian yang senantiasa harus kita jemput, kemudian ketakwaan yang harus kita raih, dan yang terakhir, kemenangan yang harus kita gapai. Kemudian selain tadi ya kerja kolektif juga tadi ada fi'il mudhari katanya menggunakan kan semua menggunakan hum antum begitu. Berarti proses prasyarat kemenangan tadi adalah berproses. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan hati kita, senantiasa ada dalam ketaatan kepadanya. Saya tutup dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'anid dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'anid dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'anid dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, Ibu, sungguh terhormat bisa mendampingi Ibu dan Prof. Audio Jungle.